sejahtera, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat, sukacita, dan juga pastinya mempunyai selalu harapan di dalam Tuhan. Senang sekali kita berjumpa kembali pada kesempatan hari ini, hari biasa Pekan Paskah yang ke-7. Dan saya sungguh senang kita bersama-sama saat ini dengan Romo Petrus Kustiantoro Okarem, dan kita akan berkenalan sejenak dengan Romo Petrus. Kita menyapa dahulu Romo Petrus. Romo panggilannya Romo Petrus atau Romo Kus? Ya, saya biasa dipanggil Romo Kus. Romo Kus. Nah, boleh bercerita sedikit Romo, karena ini pertama kali kan Romo mengisi acara Oase Rohani Katolik. Romo saat ini berkarya di mana, Romo? Saya mulai tahun 2021 bulan Juni bertugas di Paroki Maria Bunda Karmel Tomang sebagai pastor ikan. Ya, berarti di Keuskupan Agung Jakarta ya, Romo ya? Keuskupan Agung Jakarta. Ya, terima kasih Romo sudah memberikan waktu dan juga kesempatan untuk menjadi narasumber di acara Oase Rohani Katolik. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan mengawali acara ini dengan doa bersama dengan Romo Kus. Baiklah, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat dan anugerah yang boleh kami alami dalam hidup kami. Terlebih dalam masa Paskah ini, kami bersyukur atas juga pengorbananmu untuk keselamatan kami semua. Engkau juga telah menganugerahkan Roh Kudus ke dalam hidup kami. Engkau telah juga hadir di dalam kami, menyertai kami, dan akan selalu membimbing, menuntun, dan mengarahkan hidup kami. Kami mohon ya Tuhan, terang Roh Kudus-Mu dalam hidup kami, supaya kami selalu ingat akan apa yang telah Engkau ajar, yang telah di Tuhan Engkau ajarkan melalui Yesus, dan juga Engkau bimbing kami juga kepada kebenaran yang akan memerdekakan kami semua. Ya Tuhan, semoga di tengah-tengah kesibukan kami selalu mempunyai waktu untuk mendengarkan sabda-sabda-Mu. Kami juga mau belajar untuk menjadi murid-murid-Mu, menjadi pengikut-Mu yang setia. Semoga kami juga mampu menghadirkan kasih-Mu sendiri di tengah-tengah hidup kami. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dan Bapa, dan Putra, Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari biasa Pekan Paskah yang ke-7, bacaan pertama kita akan baca dan dengarkan bersama dari Kisah Para Rasul bab 28 ayat 16 sampai dengan 20, dilanjutkan ayat 30 sampai dengan 31. Setelah tiba di Roma, Paulus yang dalam tahanan diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita. Meskipun demikian, aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya boleh bertemu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel lah
aku diikat dengan belenggu ini. 2 tahun penuh, Paulus tinggal di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Mu ya Tuhan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Mu ya Tuhan. Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Orang yang tulus akan memandang wajah-Mu ya Tuhan. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Orang yang tulus akan memandang wajah-Mu ya Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati, kita akan mendengarkan Injil Suci dari Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai dengan 25. Haleluya, 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 haleluya. Aku akan mengutus roh kebenaran kepadamu, sabda Tuhan. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Terima kasih Romo Kus untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah mendengarkan 2 bacaan pada kesempatan hari ini, dan sekarang Romo Kus akan memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil kepada kita semua, dan pastinya ini akan semakin menambahkan dan memberikan kekuatan pada iman kita. Silakan Romo. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kalau kita mau belajar sesuatu, kita pasti mencari guru yang tepat. Seperti saya belajar musik, ya saya cari guru yang bisa mengajari saya. Dan tentu sebagai murid, kita berupaya untuk mendengarkan dan belajar untuk mempraktekkan apa yang diajarkan. Mungkin juga kita bisa salah, pasti karena kita pasti baru belajar. Tetapi kemudian ketika kita sungguh, kemudian taat, dan kemudian terus-menerus mau belajar, kita pasti akan menjadi juga ahli atau kemudian paling tidak lulus dan menjadi sama dengan guru. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada akhir juga Injil Yohanes ini dan juga pada akhir masa Paskah, di mana Tuhan sudah kemudian memberikan apa yang telah diajarkan, bahkan kemudian menjanjikan Roh Kudus yang juga akan membimbing mereka. Yesus tetap memanggil murid-muridnya seperti dahulu dia memanggil murid-murid pertama kali, yaitu ikutlah aku. Nah, ikutlah aku, itulah juga menjadi panggilan kita semua. Jadi walaupun kita sudah dibaptis, walaupun kita juga sudah kemudian juga mengenal Yesus, walaupun kita juga sudah dewasa, walaupun kita juga sudah menjadi pengurus gereja, menjadi imam, menjadi siapapun, kita tetap dipanggil oleh Tuhan, ikutlah aku. Seperti Petrus, yang kemudian walaupun Petrus juga sudah paripurna di dalam mengikuti Yesus pada sampai akhir hidup Tuhan dan sampai kenaikan Tuhan nanti, dia tetap juga dipanggil untuk mengikuti dia. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, panggilan untuk mengikuti Yesus itu adalah panggilan kita semua selama kita masih hidup di dunia ini. Sama seperti ketika kita hidup, kita perlu juga belajar terus-menerus agar supaya kita tetap juga berkembang. Demikian sebagai murid Tuhan, sebagai orang beriman, kita perlu terus-menerus mengikuti Yesus. Nah, apa sebenarnya yang bisa kita lakukan untuk mengikuti Yesus? Kita mengikuti Yesus tentu dengan cara kita belajar. Tentu kita dengan cara memahami, mengenal, mengerti Yesus, hidup Yesus. Karena itu kita perlu tetap membaca kitab suci, merenungkan kitab suci, dan kemudian kita bisa selalu tetap mendengarkan pengajaran gereja, kita tetap selalu mempunyai waktu untuk bersama dengan Tuhan, kita mendengarkan Tuhan, kita berdoa dan lain sebagainya. Nah, tetapi semuanya dengan tujuan supaya kita dapat mengenal Yesus dan kemudian juga kita dapat meneladan hidup Yesus. Nah, tujuan dari mengikuti Yesus adalah supaya kita semua bisa seperti Yesus akhirnya. Ya, apa yang diajarkan, apa yang dilakukan juga kita ikuti, kita turuti dalam hidup kita dan juga kita lakukan. Kalau Yesus dulu mengampuni orang, kita pun juga harus mengampuni. Kalau dulu Yesus menghibur orang, kita pun juga harus bisa menghibur orang sesama kita. Karena saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita semua itu sudah mendapatkan Roh Kudus. Ya, kita semua ketika kita dibaptis, ketika kita memperoleh krisma, ketika kita bersatu dalam perayaan Ekaristi, hidup Tuhan itu sudah hidup di dalam diri kita. Dan kemudian kita ini di dalam hidup seperti Rasul Paulus, aku telah mati, ya, tetapi bukan aku lagi yang hidup sekarang,
tapi Kristus yang hidup di dalam diriku. Dan hidup yang kuhidupi di dunia ini, kuhidupi dalam iman akan Dia yang mengasihiku dan yang telah mengorbankan hidupnya untuk aku. Nah, demikian juga kita sebagai orang-orang beriman, murid-murid Tuhan, kita belajar terus-menerus menghayati apa yang diajarkan Tuhan. Kita belajar terus-menerus meneladani, melakukan apa yang dikerjakan Tuhan. Dan kemudian juga kita dengan kuasa Roh Kudus itu, kita memberikan kesaksian dalam hidup kita. Seperti Paulus tadi dikatakan, dalam penderitaannya, dia masih meluangkan waktu untuk memberitakan tentang kerajaan Allah. Seperti Kristus dulu, mewartakan kerajaan Allah dan pertobatan. Dan kemudian juga Paulus juga memperkenalkan Kristus kepada orang-orang yang belum mengenal. Nah, panggilan ini juga kita juga diundang untuk mengikuti Yesus, tetapi juga kemudian akhirnya juga menghidupi hidup Yesus dan juga memberi kesaksian tentang hidup Yesus, hidup Tuhan yang di dalamnya ada penuh pengorbanan dan terlebih ada cinta kasih dalam hidup Tuhan. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, tadi kita dengarkan juga bagaimana Petrus dipanggil untuk mengikuti Dia. Dan sama seperti juga murid yang lain, Yohanes pun atau kemudian kalau dalam Injil Yohanes, murid yang dikasihi itu pun juga dipanggil untuk tetap terus-menerus mengikuti Yesus dan mewartakan Yesus. Dia dengan cara menulis Injil Yohanes dengan cara memberikan kesaksian dengan tulisan, dan disitulah dia mengatakan bahwa dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya. Dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar, tetapi masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Tuhan, oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Nah, artinya saudara-saudari yang terkasih, dengan cara masing-masing kita semua diberi perutusan. Di salah satu kita tetap harus mengikuti Yesus, belajar mengenal Yesus, belajar juga meneladan hidup Yesus, belajar juga menghidupi hidup Yesus, tetapi kita juga tetap dipanggil untuk memberikan kesaksian tentang Injil, tentang hidup Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus, supaya semakin banyak orang yang percaya. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Kus untuk renungan yang sudah diberikan. Romo, saya akan bertanya sedikit ya Romo, tadi dari yang sudah Romo sampaikan. Kalau sekarang ini, ya tadi seperti kan Romo katakan kita harus belajar dari keteladanan hidup Yesus. Dan juga dengan belajar dari keteladanan hidup Yesus, kita bersaksi kepada semua orang. Dan salah satunya tadi sempat Romo juga mengatakan bahwa Romo kan juga pada saat ini juga menyukai atau dalam bidang musik ya Romo ya. Seperti itu ya Romo kalau saya nggak salah tangkap ya. Belajar musik, iya. Pastinya kan semua orang punya talenta di bidang masing-masing. Nah, contohnya misalkan Romo kan belajar musik. Apakah ini juga sebagai salah satu cara dari Romo untuk juga bersaksi kepada semua orang lewat musik, Romo? Bisa nggak seperti itu dikatakan? Ya, saya kira juga bisa. Salah satu contoh ya. Suatu saat saya kan juga mengikuti Yesus itu tidak mulus-mulus amat ya. Saya sebagai Romo juga bergulat ya. Kebetulan saya juga pernah di pedalaman Kalimantan, ya juga mengalami krisis, mengalami kesulitan, mengalami juga tidak mudah penderitaan. Nah, hiburan yang paling menghibur ya bermain musik, artinya memain gitar. Tapi dari main musik itu ada sebuah doa yang saya nyanyikan, dan kemudian doa itu saya buat, saya rekam, dan kemudian saya bagikan kepada orang lain. Dan orang lain juga
orang lain juga terbantu dengan lagu itu sehingga dia pun juga bisa berdoa. Artinya kemudian dalam pergulatannya ada juga kemudian bahwa Tuhan itu dalam setiap kesulitan hidup kita itu tetap menyertai kita. Dan disitulah kita juga bisa memberikan kesaksian melalui apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa, mungkin juga pengalaman hidup kita yang tidak baik, pengalaman hidup kita yang penuh perjuangan, kesulitan, kelemahan, kerapuhan. Karena kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri, tapi Tuhan itu yang memberikan kekuatan, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang akan membantu. Jadi disitulah sebenarnya kesaksian, bukan soal kehebatan kita, bukan soal kemampuan kita, tapi melalui kelemahan-kelemahan kita, melalui kerapuhan-kerapuhan kita, melalui juga hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Sebenarnya Tuhan juga sedang mengajak kita untuk bersaksi. Yang menjadi penting ketika kita bersaksi, bahwa kita harus tetap menghadirkan Injil. Injil itu kan kabar sukacita. Injil itu adalah kabar bahwa Tuhan itu mencintai semua orang. Tuhan mengasihi semua orang. Dan itulah juga kadang-kadang juga pengalaman bahwa ketika saya jatuh, ketika kemudian ada kesulitan, ada tantangan yang kemudian saya juga kemudian belajar, karena percaya pun juga butuh belajar. Ya, saya pun juga, kita percaya pun butuh belajar, karena percaya kan butuh menyerahkan diri kepada Tuhan. Tapi kemudian kan kita juga takut, ya. Sebagai contoh, saya kan 4 tahun di Kalimantan, kalau ke Setnasi itu naik perahu kecil begitu. Nah, badannya kan besar. Ketika kemudian pertama kali dulu naik perahu itu, ya perahunya tenggelam dan takut kan, tambah takut. Ya, dan kemudian ya ketika kita takut tenggelam perahunya, karena saya gelisah, saya kemudian ini tidak yakin bisa nggak. Nah, tetapi kemudian karena terbiasa, ya pasti ada jatuh bangun. Akhirnya kemudian saya bisa menaiki perahu itu walaupun kecil. Kita percaya dengan perahu dan kemudian bisa berjalan. Nah, iman itu juga seperti itu. Saya kira memberi kesaksian itu bukan harus kemudian banyak mungkin hal-hal luar biasa, enggak, tapi hal-hal kecil yang kita hayati dengan penuh ketekunan, kesetiaan, dengan penuh kepercayaan, itu orang lain juga akan melihat, dan kemudian tidak perlu kemudian juga menunjukkan diri, tidak perlu. Tapi bagaimana kita menjalani semua hidup kita dengan penuh iman, kepercayaan kepada Tuhan, tentu dengan pergulatan-pergulatan. Kalau kita membaca kitab suci, kita akan pasti melihat juga bagaimana juga tokoh-tokoh di dalam kitab suci ini juga tidak baik-baik amat di dalam hidupnya, ya. Tapi mereka bergulat untuk percaya kepada Tuhan. Nah, pergulatan itulah juga bentuk kesaksian, ya, bahwa kita ini bersaksi bukan harus sempurna dulu baru kita bersaksi, tapi justru dalam pergulatan-pergulatan itu Tuhan pun juga akan menggunakan kita. Karena Tuhan perintahnya kan kamu harus bersaksi, tapi ya juga ingat, Roh Kudus juga bersaksi, bukan kemudian. Nah, inilah tadi menanggapi soal bahwa ada dengan musik, ada dengan media sosial. Lihat juga anak-anak muda dengan media sosial, di TikTok, di Instagram, bisa juga dengan berbagai cara mereka berbagi pengalaman tentang imannya di dunia media sosial, dengan menulis, dengan kemudian membuat video, membuat juga seperti oase rohani ini, membuat rekaman yang kemudian barangkali siapapun akan melihat dan menonton mungkin, dan kemudian di situ mulai juga mengenal Tuhan. Kita juga tidak tahu Tuhan itu bagaimana jalannya. Kadang-kadang seperti saya di pedalaman, ya kadang-kadang kita juga stres kalau kemudian kita ini berpikir kok kayaknya saya khotbah kok enggak ada yang ngerti, saya ngajar kok enggak ada yang ngerti, tapi ya sudah gitu, itu kita kerjakan saja. Nah, Tuhan punya cara juga untuk membimbing orang kepada kebenaran, dan itulah Roh Kudus yang bekerja untuk membimbing orang sampai kepada kebenaran. Ya. Itu Mbak Elsa. Ya, teman. Tadi sedikit Romo sebelum kita mengakhiri sesi pertama ini, Romo sempat berkata doa yang diubah menjadi lagu kan tadi waktu di pedalaman, yang terus Romo kirim ke kenalan atau umat itu. Boleh sedikit Romo dinyanyikan di doa seperti apa?
Ya, ada nanti saya sesi 2 saya coba mulai dengan lagu. Iya, yang boleh Romo. Sebenarnya sih sederhana saja. Jadi yang penting kita juga bukan ahli dalam arti, tapi kita mau berbagi aja. Itulah yang kemudian yang perlu kemudian kita juga lakukan. Siapapun juga, semua orang beriman itu dipanggil juga untuk mengikut bersaksi, memberikan kesaksian. Tidak pada ya itu dengan cara. Ya, baik. Terima kasih Romo. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita akan jeda sesaat, tapi Anda tetap saksikan acara kami. Kita kembali sesaat lagi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama dengan kami, Romo Petrus Gustiantoro Okarem, dan saya Patricia Elsa. Saya sangat senang Anda masih menyimak acara Oase Rohani Katolik, dan tadi pada sesi awal, Romo sudah menyampaikan bagaimana kita mengikuti teladan hidup Yesus dan juga mau bersaksi kepada semua orang dan juga kepada semesta. Dan kita sekarang akan memasuki sesi kedua dengan bacaan Injil pada hari ini dari Injil Yohanes. Romo Petrus silakan. Romo Kus silakan. Ya, baik. Tadi saya menyambung dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa kita dipanggil untuk mengikuti Yesus, tapi juga kita dipanggil untuk memberikan kesaksian. Dari 2 murid, Petrus dan murid yang dikasihi Tuhan ini, kita belajar untuk mengikuti Yesus dan memberi kesaksian dengan cara masing-masing, dengan kemudian juga kemampuan masing-masing, dan juga dengan talenta-talenta masing-masing. Tetapi menarik tadi dalam Injil, ketika murid Petrus bertanya tentang murid yang dikasihi itu, dan dikatakan, apakah yang akan terjadi dengan dia, Tuhan? Ya. Ini pertanyaan yang sering kali terjadi. Kadang-kadang kita terlalu banyak ngurusin orang lain. Ya, kalau apa yang terjadi dengan dia? Dan Tuhan pun juga lebih menekan lagi, kamu fokus saja ikuti saya. Kamu tidak usah ngurusin orang lain. Nah, mungkin saya menafsirkannya begitu. Jadi itu orang lain juga punya cara untuk kemudian mewartakan Injil, dengan cara juga mereka, bahwa kemudian dia akan dikatakan tadi, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Jadi kamu jangan urus urusan orang lain juga, dan kamu lebih fokus kemudian kamu ikuti saya. Ya, dan disitulah dibutuhkan memang dalam mengikuti Tuhan itu sikap ketaatan, ya, karena Tuhan itu juga mengajarkan bahwa kita juga seperti Dia, taat kepada Bapa, ya. Demikian juga murid-muridnya juga harus belajar taat. Nah, taat itu dalam pengertian mau mendengarkan, ya. Mau mendengarkan Tuhan, mau mendengarkan kebenaran, mau mendengarkan apa yang Tuhan ajarkan dan juga Roh Kudus inspirasikan, dan kemudian melaksanakan, ya. Seperti juga yang juga terjadi dengan orang-orang kudus, Bunda Maria, Santo Yusuf, dan lain sebagainya. Mereka semua mendengarkan kehendak Tuhan dan taat menjalankan. Demikian juga di dalam mengikuti Yesus, di dalam beriman harus taat. Ya. Dan terlebih Tuhan mengatakan, kalau kamu menuruti firman-Ku, kamu akan tinggal dalam Aku. Kalau kamu juga menuruti perintah-perintahku, kamu akan juga tinggal di dalam kasih-Ku. Dan perintah Tuhan juga satu, yaitu kamu harus saling mengasihi. Dan itulah pesan Tuhan. Kamu tidak perlu kemudian ada keiri hatian satu sama lain. Nah, itu yang seringkali membuat kadang-kadang hidup bersama sebagai pelayan, sebagai orang yang diutus oleh Tuhan, seringkali masih ada keiri hatian satu sama lain. Mau kalau orang anak-anak muda kan kepo atau apa namanya, ya, jadi ngurusin orang lain. Jadi padahal fokusnya mengikuti Tuhan dan memberi kesaksian tentang hidup Tuhan, itu Injil, tentang apa yang telah dikerjakan Tuhan
dan apa yang telah diajarkan Tuhan. Itu Bu Elsa, tambahan saya sedikit dari Injil yang kita dengarkan hari ini. Iya, Romo. Terima kasih, Romo. Menarik juga tadi yang sudah Romo sampaikan bahwa kita tuh dalam memberikan kesaksian, ya kita belajar juga untuk tidak terlalu ikut campur dengan urusan orang lain ataupun juga dengan mungkin sebagai pewarta, sekarang kan banyak sekali pewarta hamba-hamba Tuhan yang juga dipercayakan, yang mereka sudah belajar firman dan juga bisa mengajar. Di antara mereka sendiri kan pasti juga ada yang kelihatan favorit, yang mana yang sering orang juga mendengarkan pewartanya, itu mana yang mungkin tidak favorit. Nah, supaya tadi juga Romo sempat menyinggung tentang iri hati, ini juga sesuatu yang berhubungan juga dengan hal-hal seperti itu. Bagaimana supaya kita memberikan kesaksian atau menjadi pewarta yang tetap rendah hati dan juga tetap fokus kepada apa yang akan kita sampaikan kepada orang lain, Romo? Yang penting pertama kita menyadari bahwa Tuhan itu memanggil kita semua secara pribadi. Jadi Tuhan menghendaki kita punya relasi personal dengan Tuhan, itu yang pertama. Dan kemudian tentu Tuhan akan membimbing, mengarahkan, sehingga kita menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Nah, jadi ketika kita menjadi seperti yang Tuhan kehendaki, tidak perlu kemudian kita juga melihat yang lain. Ya, yang lain juga Tuhan akan menjadikan seperti yang dikehendaki untuk dia. Jadi ketika itu semua terjadi, kita akan sungguh menjadi gereja yang adalah tubuh mistik Kristus. Hidup dalam persekutuan, tetapi dengan karisma masing-masing, kemudian kita ingin membangun kerajaan Allah, bukan kerajaan sendiri, ya, dari membangun kerajaan Allah. Dan disitulah kita belajar dalam hidup bersama, karena Tuhan ini meninggalkan, dia pergi naik ke surga, tapi dia tetap ingin karyanya dilanjutkan oleh gereja kita semua, yang dalam persekutuan dengan berbagai karunia, dengan berbagai karisma, orang kemudian akan juga dengan caranya sendiri juga Tuhan memberikan kesaksian. Nah, saya kira kesadaran itu yang penting, dan kemudian kita juga selalu bersyukur dan belajar untuk selalu melihat yang baik dalam diri orang lain. Ya, kita mesti harus belajar juga. Karena kita hidup bersama harus belajar dari orang lain lagi. Kalau misalnya ada yang lebih baik dari kita, misalnya kalau kita melihat ada yang, ya kita harus belajar. Kira-kira kok itu menjadi lebih baik ya? Ya, saya juga belajar lebih baik, tapi tidak harus kemudian sama, tidak harus kemudian juga lebih tinggi, lebih rendah, dan tidak perlu. Ya, karena kita semua Tuhan punya karunia yang anugerah yang juga berbeda-beda, yang perlu kita selalu syukuri. Ya, kita bersyukur sebagai orang beriman, kita juga harus bersyukur. Nah, saya kira itu, kalau kita ini ada seperti itu, ya kita bersama-sama bisa memberi kesaksian. Ya, kadang-kadang kan kita ini orang beriman, tapi kadang-kadang kan belum menghayati sabda Tuhan. Nah, itu yang membuat orang melihat, ngapain jadi Katolik? Katolik itu bertengkar aja istilahnya. Katolik itu kan tidak ada pengampunan. Nah, memang Tuhan Yesus ajarkan, tapi ya hidupnya tidak seperti itu. Nah, itu kan kita menjadi batu sandungan kan. Makanya Muhammad Gandhi yang terkenal di India, dia belajar tentang sabda sabda di bukit. Dia mengerti ajaran Yesus. Suatu saat ditanya, kenapa kamu tidak masuk ke Kristen? Padahal kamu mengerti apa yang diajarkan Tuhan. Dia jawabnya, ya saya jadi Kristen, tidak jadi Kristen, saya menghayati apa yang diajarkan Yesus. Nah, sedangkan orang-orang yang mengaku Kristen tapi tidak menghayati apa yang diajarkan Tuhan. Jadi itu kan menjadi batu sandungan. Nah, itulah tantangan juga dalam hidup kita mewartakan tidak hanya keluar, tapi juga kita perlu memberi kesaksian dalam hidup kita, di dalam diri kita. Ya memang tentu banyak kelemahan, kekurangan, semua orang pasti punya banyak kelemahan dan kekurangan. Dan pesan Paus Fransiskus kan juga
sangat ya, seringkali dia mengatakan jangan suka gosip. Jangan suka bicarakan kekurangan keburukan orang lain. Nah, itu juga bentuk kesaksian. Ya, kita kan suka membicarakan kejelekan kekurangan orang lain. Nah, kita belajar dengan cara melihat kebaikan, hal positif dari orang lain dan membicarakan. Ya. Nah, itu salah satu cara untuk kemudian kita mengikis keirian hati di dalam diri kita. Ya, itu dari ya saya juga masih belajar berjuang. Kadang-kadang juga ada iri hati juga, tapi kemudian belajar untuk selalu melihat yang baik, membicarakan kebaikan orang lain. Ya, itu saja Bu Elsa. Ya. Baik, terima kasih banyak Romo Kus yang sudah memberikan inspirasi pewarta dan kabar baik Injil kepada kita semua, dan pastinya kita diharapkan menjadi umat yang juga mengikuti teladan hidup dari Yesus dan juga mau bersaksi kepada semua orang. Dan seperti yang tadi sudah dijanjikan, Romo Kus akan mempersembahkan sebuah lagu hasil karya dari doa dari Romo Kus dan juga permainan musik. Dan ini luar biasa, Romo Kus hari ini akan bermain selo. Ya, kita akan menyaksikan dan juga mendengarkan permainan dan juga lagu yang dibawakan Romo Kus. Romo boleh virtual background-nya? Ya, oke. Maaf kalau kamar saya kelihatan berantakan namanya. Ya, lagu ini sebenarnya adalah doa kami para Karmelit yang kami di bawah perlindungan Bunda Maria, dan lagu ini sebenarnya berjudul Flos Karmeli. Nanti lagu Suma Karmel, Maria kami kenal sebagai bunga Karmel yang membawa keindahan, keharuman, dan juga pasti akan selalu melindungi kita. Dan dengan lagu ini saya berdoa juga, dan saya juga berdoa untuk semuanya. Selamat mendengarkan. Suma Karmel, anggur yang berbunga, cahaya surga, awan berputera, undangan lembut tanpa noda, sudilah Bunda, lindungi putranda. Flos Karmeli, 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 Flos Karmeli. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mohon maaf kalau belum sempurna, karena ya itulah, ketidaksempurnaan adalah
milik kita. Dan kita tetap selalu berdoa, mohon bimbingan Bunda Maria, karena dia juga adalah teladan murid Yesus yang tetap setia, teladan kita dalam beriman, dan teladan kita di dalam menghadirkan Yesus bagi sesama. Mari kita tutup dengan doa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu atas sabda-sabdamu yang selalu meneguhkan iman kami. Engkau menghendaki agar kami setia di dalam mengikuti Yesus Kristus Putramu, dan terus-menerus memberikan kesaksian, mewartakan Injil dimanapun kami berada, sehingga kebaikan, kebenaran, kasih-Mu sendiri selalu mewarnai hidup setiap orang di sekitar kami. Ya Tuhan, kami tetap mohon bimbingan-Mu, utuslah Roh Kudus-Mu untuk selalu membimbing kami, mengingatkan kami akan apa yang telah Yesus ajarkan, dan juga membimbing kami kepada kebenaran, dan ajarilah kami untuk menjadi taat mengikuti kehendak-Mu dalam hidup kami. Demi Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Silakan Romo berkatnya. Mari kita siapkan diri kita untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama Romo. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani saudara, memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kami pamit undur diri, tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Romo Petrus Kusdiantoro Okarem, Romo Keuskupan Agung Jakarta yang saat ini berkarya di Gereja Tomang, Paroki Maria Bunda Karmel. Dan terima kasih Romo atas permainan selonya yang indah dan juga lagu yang dipersembahkan. Dan pastinya bagi kita semua yang saat ini menyaksikan acara Oase Rohani Katolik semakin diteguhkan dan dikuatkan dalam iman, harapan, dan kasih kepada Tuhan Yesus. Kita akan jumpa kembali di lain kesempatan. Dan sampai jumpa, saya Patricia Elsa bersama dengan Romo Petrus Kusdiantoro Okarem. Sampai jumpa.